Jadi untuk sekarang ini kita sudah keluar dari zona yang rawan masalah. Kita pun berjibaku di lapangan. Kalau masyarakat nggak sadar, saya kira makanya tanpa dukungan masyarakat ya mustahil kerjaan kami ini semua sia-sia. Jadi jangan sempat masyarakat dari luar sampai terganggu dikarenakan oleh kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Sumur, Kecamatan Ayarangan Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Yohagito. Selamat pagi, jelang siang untuk mitra Andalas dan juga untuk pemirsa bundanya Kota Andalas yang pantengin kita melalui audio streaming, juga untuk pemirsa Andalas TV. Di pagi jelang siang hari ini kita kedatangan salah seorang yang cukup istimewa, ya. Beliau ini secara tetap semangat untuk mengemban tugas mulia di Polri tentunya. Siapa beliau? Langsung kita sapa. Ada Bang Sampena Baban, Kabak Ops Polres Kerinci, Kompol Sampena Baban. Oke. Selamat pagi jelang siang ini. Saya manggilnya Pak aja lah, karena pakai baju dinas ini. Gimana kabarnya Pak Baban? Alhamdulillah senantiasa sehat dan semangat Pak Ali. Wah, luar biasa ini Pak Baban ya. Apalagi ini menjelang pilkada, kemudian ada Lenegroy, kemudian ada agenda MTQ juga, dan semuanya pada pundak Bang Baban sebagai Kabak Ops. Amin. Makanya kita mohon doa seluruh masyarakat Kerinci, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Kita bekerja juga berdasarkan keikhlasan. Mudah-mudahan berkat doa dan dukungan masyarakat kita bisa mengamankan seluruh rangkaian padat, mulai dari kegiatan Swarga Bumi, MTQ sampai nanti tahapan pilkada. Ya, yang jelas Bang Baban, polisi itu adalah manusia, bukan robot. Benar, manusia, polisi itu adalah manusia. Dan mohon maaf, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, jangan gara-gara baju dinas ini. Kalau kita nyadari, baju yang kami pakai ini kan baju pelayan, jadi bukan baju raja sebenarnya. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat juga. Jangan menganggap kalau berhadapan dengan polisi itu baju raja, bukan. Mohon maaf, kami ini adalah resepsionis, pelayan. Jadi jangan menganggap baju kami ini adalah baju yang harus ditakuti, tapi baju kami ini adalah baju pelayan. Dimanapun kami akan siap untuk melayani masyarakat. Luar biasa ini. Dan satu hal yang saya salut dengan Bang Baban sebagai Kabak Ops ini, beliau sangat-sangat menghindari sekali apabila ada anggota yang bentrok dengan masyarakat, ya. Betul. Ya, karena sifat aparat tadi yang mengayomi, melayani tadi, ya. Betul. Apalagi kita sempat mengadu itu tidak ada tuh. Tidak ada. Ya. Wah, luar biasa nih. Baik, ini karena banyaknya agenda yang tentunya sangat penting di Kerinci dan Kota Sungai Penuh seperti yang kita sebutkan tadi, selain dari Lenegroy, kemudian ada agenda MTQ, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini melaksanakan Pilkada serentak 2024. Tentunya kita ingin tahu juga sejauh mana kesiapan dari Polres Kerinci dalam melewati hal ini, Bang Baban. Jadi untuk saat sekarang ini memang masih dalam tahapan, dan syukur alhamdulillah kemarin mulai dari tahap pendaftaran, kemudian sekarang ini sudah masuk verifikasi, dan nanti tanggal 22 akan ada penetapan, kemudian tanggal 23 itu nanti akan ada pencabutan nomor urut para pasangan paslon baik di kota ataupun di kabupaten. Kita sudah menyiapkan tahapan-tahapan untuk pengamanan tersebut. Tapi pada intinya kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, tetap kita berpedoman kepada bahwasannya pilkada itu adalah pesta demokrasi. Dalam arti kita harus bergembira. Ya, namanya pesta ya. Namanya pesta itu nggak ada orang sampai konto-konto, sampai bersedih, sampai mengeluarkan air mata, dan jangan sampai ada keluar pertumpahan darah. Itu namanya pesta. Kita ini kan bukan perang. Dalam arti para kontestan ini, para kontestasi pilkada ini kan diseleksi, dan mereka ini adalah putra-putra terbaik tadi. Sebenarnya 5 calon kandidat di kota, 4 di kabupaten. Ya, kalau kita gabung 9 ini adalah putra-putra terbaik dari Kabupaten Kerinci dan Kota Madia Sungai Penuh. Dan siapapun yang terpilih nanti pada saat pencoblosan tanggal 27 November, mereka adalah terbaik, dan mereka
bukan ibaratnya si A misalnya, bukan ibaratnya ini wali kotanya khusus A, tapi wali kota dari daerah kota Ngada sudah penuh. Di kabupaten juga demikian, siapapun yang terpilih nanti tanggal 20 dia adalah pemimpin daripada Kabupaten Kerinci. Jadi nggak ada perbedaan di situ. Ini yang boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan adalah yang utama. Wah, ini penting ini ya untuk Mika Anals, dan untuk itu juga mungkin melalui corong ini Bang Nababan kita sekaligus mengajak ya yang terlebih lagi kepada unsur-unsur terpenting di tengah masyarakat seperti para pemangku adat, alim ulama, cendekiawan, pemuda, untuk bagaimana saling mengajak agar memberitahukan bahwasanya ini adalah pesta untuk riang bergembira, dan yang lebih penting lagi kita ini adalah bersaudara. Apalagi Kerinci ini kan etnis ya kan, satu suku, satu keturunan, satu silsilah. Masa kita sama-sama kita gontok-gontokan ya Bang? Iya betul. Nah jadi untuk itu kalau untuk para ulama, tokoh adat, ada tidak sosialisasi dari Polres Kerinci untuk bagaimana secara tidak langsung mengajak mereka untuk kemudian mensosialisasikan kembali, Bang Nababan? Jadi untuk sekarang ini dalam arti kalau program kita itu ada namanya cooling system. Cooling system itu dalam arti dari mulai dari Pak Kapolres sampai ke bawah, para pembinaan timnas kita di bawah di lapangan itu wajib melaksanakan tatap muka silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kaum cerdik pandai yang ada di desa-desa sekalipun wajib mereka sentuh. Dalam artian tujuan kita mendekatkan diri kembali kepada masyarakat, ya mungkin kepada orang-orang tua kami, mungkin para tokoh-tokoh agama, para cerdik pandai di sini. Kami ini dianggap anaknya dalam artian polisi ini jangan dilihat jelasnya. Dalam arti kami adalah manusia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi kita mengajak kepada para tokoh-tokoh ini untuk menghimbau masyarakat, dikarenakan macam manapun beliau-beliau ini, tokoh-tokoh ini pasti didengar masyarakat untuk omongannya. Jadi makanya kami berharap dengan adanya silaturahmi yang sudah mulai kita jalin ini, harapan kita para tokoh-tokoh kita ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dalam arti jangan ibaratnya sampai ibaratnya dengan desa A dengan desa B berseberangan itu hanya gara-gara pilihan. Itu kan hanya wacana sehari, tapi kan itu targetnya 5 tahun ke depan. Silaturahmi ini panjang masanya ya. Panjang. Dan macam manapun mohon maaf, mayoritas anggota Polres Kerinci ini 95% itu adalah putra daerah. Putra daerah dalam arti mereka sampai pensiun di sini. Kalau kami mungkin yang dari luar, bukannya beda-bedakan. Kalau kami dari luar aja pengen ibaratnya Kerinci nyaman damai, masa putra-putri Kerinci nggak mau Kerinci ini damai? Apalagi Kerinci ini kan identik dengan sepenggal surga. Ibaratnya surga, jangan ibaratnya masyarakat Kerinci ini apa sih nggak ada di Kerinci? Sumber daya alam yang begitu indah dikasih Tuhan di Kerinci. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sini, berarti itu adalah dosa. Dosa dalam artian kita nggak manfaatkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Dan salah satu rasa syukur kita itu dengan menciptakan kedamaian dan kedamaian. Itu yang terutama. Silaturahim itu harus tetap terjalin. Hubungan sesama manusia ya, lebih-lebih ya. Itu yang terutama. Baik, Bang Nababan. Kemudian juga untuk formulasi yang disiapkan oleh pihak Polres Kerinci untuk pilkada di setiap desa-desa itu seperti apa? Jadi untuk sekarang ini personil yang kami kerahkan dari Polres Kerinci dikarenakan kita dua wilayah, kota atau kabupaten. Untuk personil yang kami kerahkan dari Polres Kerinci itu 250 itu untuk backup kabupaten, 200 personil ini untuk backup kota. Dan nanti pada saat kampanye kita akan menggeser dari Brimob itu sebanyak 100 personil. Jadi untuk mempermudah dan mempernyaman zona keamanan ini, untuk wilayah hukum Polres Kerinci yang meliputi kota dan kabupaten kami bagi zona, Pak Adi. Jadi nanti untuk zona 1 itu meliputi wilayah hukum Polsek Kaiwaro, wilayah hukum Polsek Gunung Kerinci dan Harangat. Nanti ini akan di backup lagi pasukan dari Brimob yang akan nanti kita sempatkan di Polsek Subsektor Sula. Kemudian untuk wilayah 2 yang meliputi kota Polsek Kota Sunapenuh, Harangat Timur dan Siti Jawa Laut. Nanti untuk pasukan yang backup seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasukan sudah kita standby-kan di Polres Kerinci. Kemudian untuk wilayah 3
yang meliputi Batang Merangin, kemudian Gunung Raya dan juga Danau Kerinci. Pasukan nanti akan kita siapkan di Polsek Danau Kerinci. Di luar backup kita juga dari Dandim 04, dari Kodim 0417 Kerinci, yang mana sudah komitmen dari atas juga sampai Pak dan juga Pak Kapolres bahwasanya TNI Polri didukung stakeholder yang ada, kita siap untuk mengamankan pemilu kada 2004 di Kerinci. Dan kita pengen merubah yang dulu katanya di sini ada area, makanya kita pastikan kalau untuk tahun 2004 ini ya harus aman. Jadi nggak ada lagi istilahnya mudah-mudahan aman, tapi harus aman, harus ada keharusan. Kemudian ini Bang Nawaban, kita di Kabupaten Kerinci sendiri sudah keluar dari zona tidak aman ya. Betul. Nah itu informasi selengkapnya seperti apa nih? Jadi hasil indeks kerawanan pemilu yang sudah dikeluarkan Bawaslu, jadi untuk sekarang ini kita sudah keluar dari zona yang paling rawan masalah pemilu, dan ini dilihat perbandingannya pada saat pelaksanaan pemilu kemarin. Jadi ya di sini kita sampaikan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Madya Sungai Penuh. Dari sini kita belajar bahwasanya masyarakat Kabupaten dan Kota Madya Sungai Penuh ini sekarang sudah cerdas. Jadi mereka tidak, ibaratnya tidak gampang lagi diprovokasi. Dalam arti mereka sudah tahu milih yang mana yang terbaik untuk mereka. Siapa, mereka juga udah paham siapa yang akan mereka pilih. Dan ini adalah prestasi sebenarnya untuk masyarakat Kerinci. Bukan gara-gara pengamanannya, tapi semata-mata masyarakat, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kita pun berjibaku di lapangan. Kalau masyarakat nggak sadar, saya kira makanya tanpa dukungan masyarakat ya mustahil kerjaan kami ini semua sia-sia, nggak bakal bisa berhasil. Oke, baik, untuk Mitra Analas dimanapun Anda berada, ini Bang Nawaban, kita sepertinya mesti break sejenak ya, karena ada jeda pariwara berikut ini. Dan jangan lupa bahwasanya ajang obrolan santai kita di pagi jelang siang hari ini disponsori oleh Koptaki, kopi tanah Kincai, dan juga Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia, dan juga madu akasia. Baik, kami rehat sejenak dan akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pencabutan nomor urut untuk masa daripada pasangan calon ini mungkin pasti akan dibatasi untuk datang ke KPU. Silakan aja melihat nanti di live streaming yang ada dikeluarkan oleh KPU. Tujuan kita semata-mata tidak ada untuk menghalangi aspirasi masyarakat, cuman bagaimanapun semua kita harus punya aturan masing-masing. Biar macam manapun jalan itu kan bukan hanya peserta pemilu aja yang make, itu kan banyak dari luar juga. Jadi jangan sempat masyarakat dari luar sampai terganggu dikarenakan oleh kegiatan tersebut. Kita pastikan kegiatan ekonomi semuanya harus tetap normal di kawasan, di kabupaten maupun di Kota Madya. Jangan euforia ya. Jangan euforia berlebihan. Kemudian juga nih Bang Nawaban, soal titik-titik yang mungkin yang rawan, yang sedang, nah itu sudah diklasifikasikan ini. Baik, untuk nanti pada saat pencoblosan juga, jadi dari 483 TPS di kabupaten, memang ada penambahan 12 TPS kemarin. Laporan penyampaian dari KPU ke kita, ada penambahan 12 TPS yang ada di kabupaten. Jadi total yang ada sekarang ini di TPS di kabupaten itu sebanyak 483. Kemudian di Kota Madya itu ada sebanyak 156 TPS, dan itu pun kita klasifikasikan yang mana yang rawan, paling rawan dan sangat rawan. Jadi untuk memang hanya pola pengamanannya aja kita beda, ya, kita bedakan. Jadi mungkin untuk pola yang sangat rawan ini kita pola pengamanannya kita buat 212. Jadi 2 polisi, 1 TPS dibantu dengan 2 linmas. Tapi
saya sampaikan di sini yang sangat rawan ini, jangan nanti masyarakat berasumsi oh berarti ini TPS-nya dianggap kurang kondusif. Bukan. Kenapa kita kategori sangat rawan? Dikarenakan oleh kondisi geografisnya aja sebenarnya. Kondisi geografis yang mungkin kalau posisi hujan, kalau kita rawan bencana ya, rawan bencana kayak di Ranakesah, itu pergeseran logistik itu kan nggak mungkin kita pakai nanti pakai kendaraan otomatis, kita menggunakan perahu karet yang sudah kita koordinasikan juga dengan BPBD. Kemudian di Sungai Kuning, kalau sempat situasi hujan hasil koordinasi kita juga dengan BMKG, ini pasti curah hujan juga nanti akan tinggi. Jadi kalau kita masuk ke sana itu kan bisa sampai menempuh perjalanan pengalaman kita pemilu kemarin itu sampai sehari semalam untuk mengantarkan logistik pemilu. Dari mana nih sehari semalam? Dari PPK-nya sampai ke lokasi PPS-nya. Kemudian di Masgo juga demikian yang oleh hukum Polsek Gunung Raya. Dikarenakan memang geografisnya. Jadi kami tegaskan sekali lagi di sini kategori sangat rawan itu bukan dikarenakan kita anggap kondusif keamanannya tidak kondusif, tapi semata-mata geografis. Biarpun ada dulu sejarah yang sebelumnya ada pemekaran kota suara, ya biarlah sejarah itu berlalu, biarlah itu hanya kenangan. Sejarah baru yang akan kita buat di kabupaten mau di kota Medan, sejarah barunya bagaimana asumsi orang selama ini pasti rawan di Kerinci ini, kita buat sejarah baru. Oh, pemilu kada di Kerinci itu rupanya paling damai. Itu harapan kita. Kita buktikan memang bahwasanya masyarakat Kerinci itu betul-betul cerdas, cerdas. Apalagi dalam berpolitik dan dalam demokrasi. Betul. Baik. Dan kemudian ini Bang Nababan, mengingat waktu kita juga tentu ada beberapa himbauan-himbauan juga yang sekiranya penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Sekaligus closing statementnya nih Bang Nababan. Baik, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat. Saya udah manggil Bang lagi ini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan udah dari awal saya sampaikan itu tadi. Baju kami ini jangan dianggap sebagai penghalang hubungan kita. Baju kami ini adalah baju pelayan, baju resepsionis. Itu kalau aja. Jadi statement kami dari Polres Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Madia, Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dalam menghadapi pemilu kada ini, kami minta kepada masyarakat Kerinci itu cerdas, dalam arti pergunakan hati nurani, bagaimana pemilu kada yang jujur, bersih dan bermartabat. Kita nggak usah gampang diprovokasi, dalam arti pilihlah pemimpin yang betul-betul amanah. Pilihan kita boleh beda, tetapi harus tetap bersatu. Warga Kerinci, masyarakat Kerinci, etnik Kerinci, yang satu nenek moyang harus tetap satu. Jangan mau dipecah belah hanya karena kepentingan sesaat. Dan jangan jadikan Kerinci yang sekepal tanah dari surga menjadi neraka. Jadi neraka itu nggak boleh. Memang kalau surga itu memang harus tetap surga. Bagaimana indah, damai, bagaimana kita saling bertegur sapa, silaturahminya enak. Di luar makanannya juga udah pasti enak di Kerinci ini. Cukup Bang Nababan. Terima kasih Pak Andi atas undangannya. Ya semoga kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Samapuno, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Khususnya kepada kami personil Polres Kerinci senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada, dan juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas dan pemirsa Andalas TV yang sudah menyimak kami di pagi jelang siang hari ini, saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya